Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif. Beberapa penulis menyebutkan bahwasanya penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini lebih menekankan pada analisis data-data numerikal atau angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Dengan demikian, semua variabel yang terlibat harus diidentifikasikan dengan jelas dan terukur. Nah, hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dinyatakan secara korelasional atau struktural dan diuji secara empirik. Hampir semua penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian inferensial dalam rangka menguji hipotesis dan menyandarkan setiap kesimpulan hasilnya pada hasil probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh bukti yang signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel-variabel yang dilibatkan. Nah, pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan sampel besar. Oleh karenanya, kalau kita melihat ciri penelitian kuantitatif, ya, ini pandangan tentang realitas yang pertama. Nah, ini realitas adalah objektif di luar individu. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian kuantitatif, maka realitas atau objek penelitian ini ya di luar individu, ya. Kemudian juga dipersepsi melalui indera, kemudian dipersepsi seragam, ya. Jadi semua yang ada yang menjadi objek penelitian itu seragam dan diatur hukum-hukum secara universal, ya. Ini diantara ciri penelitian. Selanjutnya, ciri penelitian berikutnya, pandangan tentang manusia, ya. Penelitian kuantitatif ini dipengaruhi oleh hukum-hukum umum, ya, universal, misalnya the law of effect, ya, seperti hukum alam dalam natural science, ya. Kemudian juga mempunyai prinsip nomotetik atau memperoleh temuan yang umum, ya. Kemudian manusia tidak memiliki kebebasan, ya. Jadi seolah-olah ada sebab pasti ada akibat. Jadi seperti itulah yang terjadi dalam kehidupan ataupun dalam alam ini. Ciri berikutnya yang untuk penelitian kuantitatif mengenai pandangan ilmu, ya. Ini didasarkan pada hukum dan prosedur yang ketat, ya. Jadi karena ini menguji teori sehingga hukum kemudian prosedur yang digunakan itu sangat ketat, ya. Jadi nanti ada hukum-hukum yang menaungi perilaku manusia. Kemudian metode kuantitatif ini observe dan measurable, ya, bisa dilihat, kemudian juga bisa diukur, ya. Kemudian bersifat deduktif dari hal yang umum atau yang abstrak ke hal yang khusus dalam pengambilan kesimpulan. Kemudian nomotetik, ya, dari tadi sudah saya sampaikan di nomotetik itu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian didasarkan pada impresi indera, kemudian ilmu bebas nilai, ya. Jadi tidak ada pembelaan kepada hal-hal tertentu, ya, pembelaan kepada suatu pihak, tapi bebas nilainya, ya.
ciri penelitian kuantitatif berikutnya adalah dari segi tujuan penelitian. Ini kalau kita bicara tujuan penelitian kuantitatif ini menekankan fakta objektif ya, dalam tanda kutip objektif di luar ya. Jadi seolah-olah mengambil karena memang bebas nilai itu tadi sehingga seolah-olah objektif. Kemudian mencari hukum sebab akibat ya, ada sebab pasti ada akibat, ada akibat pasti ada sebabnya. Kemudian juga memprediksi fenomena ya, memperkirakan apa yang akan terjadi ya. Ketika seseorang itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi, maka dia akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Nah, itu kan memprediksi fenomena. Berikutnya, ciri penelitian berikutnya untuk kuantitatif ini sering digunakan karena penelitian ini sering digunakan dalam ilmu terapan, ilmu alam, dan ilmu sosial. Ini memiliki dasar logika yang sama ya. Metode deduktif dari hal yang umum ke hal yang khusus ya, yang konkret ya. Kemudian fenomena harus dapat diukur atau diobserv ya, dan direplikasi atau digunakan kembali di tempat yang berbeda. Kemudian hubungan ini bersifat sebab akibat ya. Kemudian tujuannya memprediksi dan mengendalikan ya. Ini secara ilmu. Kemudian peneliti yang diteliti dipisahkan supaya objektif ya. Jadi peneliti dan yang diteliti ini dipisahkan sehingga seolah-olah dalam tanda kutip ini objektif. Nah, ciri yang terakhir ini karakteristik penelitian kuantitatif, maksudnya ini secara karakteristik ini menjelaskan fenomena dalam konteks sebab akibat ya, kemudian mengoperasionalisasikan teori karena penelitian ini menguji teori, bagaimana teori itu digunakan, sehingga sering juga mempunyai karakteristik ya mengoperasionalkan teori. Kemudian juga mereduksi fenomena dalam bentuk angka ya. Jadi tanpa angka kuantitatif ini juga tidak akan tidak akan bermakna, jadi seperti itu. Sehingga semua perilaku yang ada di dunia ini ya diukur dengan angka-angka ya. Kemudian bahkan cinta pun bisa diangkakan ya. Kasih sayang bisa diangkakan. Jadi seperti itu. Kemudian fokus dan objektivitas ini menghilangkan sejauh mungkin pengaruh peneliti ya. Karena pengambilan datanya dengan angket, dengan angket dalam bentuk skala misalkan seperti itu, sehingga di sini peran peneliti pun tidak ada sama sekali, sehingga dalam tanda kutip seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, fokus pada objektivitas ya. Kemudian karakteristik berikutnya ini penelitian kuantitatif itu menggunakan sampel atau sampel yang banyak ya. Kemudian menguji hipotesis ya, menguji hipotesis atau menguji asumsi dasar ya. Asumsi sementara ya dari teori yang telah dibangun sebelumnya ya. Kemudian nanti hasilnya bisa di-generalisir ya. Kemudian formulasinya adalah general law ataupun menggunakan hukum-hukum yang berlaku. Nah, ini karakteristik penelitian kuantitatif.